Perkenalkan, nama saya Fortunatus Nabuasa dari Kampus Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana menentukan umur ikan. Yang pertama, pengertian umur ikan. Umur ikan adalah lama hidup suatu ikan, mulai dari menetasnya telur hingga dia dewasa. Yang kedua, umur ikan dibedakan menjadi dua, yaitu ikan-ikan berumur pendek dan ikan-ikan berumur panjang. Yang kedua, pertumbuhan ikan. Ikan subtropis sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungannya, dan ikan tropis walaupun mengalami hidup di dua musim, kenyataan suhu lingkungan sekitar tidak begitu mempengaruhi pertumbuhan sirkulasi pada bagian tubuh yang keras. Yang ketiga, metode penentuan umur ikan, yaitu ada dua, langsung dan tidak langsung. Langsung, sisik operculum bagian tutup insang dari duri sirip punggung, tulang punggung, dan cara ini hanya dapat dilakukan pada individu spesies ikan budidaya. Tidak langsung, metode frekuensi panjang. Yang kedua, mempelajari tanda-tanda tahunan. Yang ketiga, metode marking dan tagging. Cara ini dapat dilakukan pada individu spesies ikan yang masih hidup di perairan alami. Yang keempat, metode langsung, yaitu ada sisik, operculum, sirip, tulang punggung, otolit. Sisik ada bagian-bagian tertentu, yaitu sisik kosmik. Sisik kosmik yang sesungguhnya hanya dijumpai pada ikan-ikan bangsa yang telah punah. Yang kedua, ikan gonaid. Sisik-sisik gonaid ditemukan pada ikan-ikan suhu, Episosteidae dan Polypteridae. Yang ketiga, sisik plakoid. Sisik plakoid dimiliki oleh ikan hiu. Sisik leptoid. Sisik-sisik leptoid didapati pada ikan-ikan bertulang keras dan memiliki dua bentuk, yakni sisik sikloid dan sisik teknoid. Yang kedua, operculum. Penerapan metode ini untuk menghitung pertumbuhan masa lalu yang telah dilakukan oleh beberapa ahli dengan hasil yang memuaskan. Yang kedua, keuntungan metode ini adalah tanda-tanda tahunan yang terdapat pada operculum dapat dilihat langsung tanpa alat bantu optik. Pengamatan akan lebih berhasil apabila dilakukan di kamar gelap, di mana operculum diletakkan di atas kaca dan disorot lampu ber. Yang ketiga, sirip punggung. Metode digunakan untuk mengetahui umur ikan yang tidak bersisik atau sisiknya sangat kecil dan tertanam jauh ke dalam kulitnya. Dasar-dasar pemikiran adalah terdapatnya tanda-tanda yang menunjukkan kejadian pertumbuhan yang cepat dan lambat, di mana pertumbuhan ikan itu selalu sebanding dengan tubuh duri dari siripnya. Yang ketiga, duri yang diambil adalah duri sirip punggung yang terdepan atau duri sirip pada terluar, terutama pada bagian yang paling lebar, yaitu paling dekat dengan dasarnya. Usaha pada saat mematahkan duri TSB tidak jauh dari pangkalnya. Pada bagian pangkal yang paling lebar diiris tipis dengan menggunakan bawah mikroskop. Yang keempat, tulang punggung. Sejalan dengan pertumbuhan ikan secara keseluruhan, tulang punggung tubuh pula seirama dengan pertumbuhan tubuh lainnya. Yang kedua, dapat dilihat pada bagian depan atau bagian belakang tiap-tiap ruas tulang. Yang ketiga, tulang punggung yang lazim digunakan adalah tulang punggung yang terletak di atas rongga perut. Yang keempat, tanda tahunan. Tonjolan seperti cincin yang mengelilingi campung TL punggung berwarna lebih jernih agak hitam. Yang kelima, otolit. Otolit adalah batu telinga. Sering digunakan untuk menentukan umur ikan yang tidak bersisik
kadang digunakan pula untuk ikan bersisik, disebabkan metode sisik tidak memungkinkan untuk diterprestasi dengan baik. Cara pengambilan otolit. Kendala dalam penggunaan otolit ada dua, yaitu pada ikan-ikan yang sudah tua, tanda tersebut sangat berdempetan dan susah memisahkannya. Yang kedua, ikan harus dibunuh. Hal ini sangat merugikan, terlebih apabila populasi yang sedang diteliti sangat kecil. Metode tidak langsung. Metode frekuensi panjang. Mempelajari ikan dengan metode frekuensi panjang, metode Petersen. Bergantung pada sifat-sifat reproduksi dan pertumbuhan ikan, yaitu melalui pengukuran panjang tubuh ikan. Metode ini biasanya dapat diterapkan pada individu spesies ikan yang hidup di daerah tropis. Metode ini merupakan salah satu metode yang dapat diterapkan secara luas di seluruh perairan. Yang ketiga, mempelajari tanda tahunan. Metode ini sebenarnya hanya berlaku pada ikan-ikan yang hidup di daerah yang paling mengalami 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. 3. Metode marking dan tagging. Tagging, pemberian tanda, tanggal, nomor, dan kode-kode lain berupa denda asing pada tubuh ikan. Material yang digunakan material yang tidak berkarat, 4 rahang bawah, tulang operculum di belakang sirip punggung, batang ekor. Sekian dan terima kasih.